Oke, kita akan membahas tentang penjumlahan desimal. Nah, dalam penjumlahan desimal yang harus diperhatikan adalah letak koma. Ingat, yang harus diperhatikan adalah letak koma harus lurus. Nah, bagaimana caranya? Ya, perhatikan. Ini ada beberapa contoh. 0,8 ditambah 0,07. Nah, ingat letak koma harus lurus. Ini 0,8 kita tulis, kemudian yang bilangan berikutnya komanya diluruskan dulu, 0,07 ya. Ini kok kosong. Nah, kita kasih 0 aja untuk membantu ini biar mudah ya. 0 tambah 7 7, 8 tambah 0 8, koma 0 tambah 0 0, berarti 0,87 0,87. Nah, sekarang yang kedua kita tulis dengan cara bersusun 3. Nah, 3 terus gimana ini tambah 0,17, ini ada komanya yang nambah. Nah, sekarang 3 itu pada dasarnya 3,0. Kalau 5 ya 5,0, kalau 4 ya 4,0 dan seterusnya. Nah, terus ditambahkan bilangan ini 0,17, komanya diluruskan, koma dulu. Ini 0, ini 1, 7. Nah, kita jumlah secara bersusun. Nah, terus ini kok kosong, kita kasih 0 aja ya. 0 tambah 7 7, 0 tambah 1 1, koma 3 tambah 0 3, berarti 3,17 ya. Kita tulis 3,17. Nah, contoh berikutnya yang nomor 3, 1,28 tambah 51,3 secara bersusun. Kita tulis dulu yang bilangan ini 1,28 tambah 51,3. Ingat, penulisannya harus komanya diluruskan. Nah, komanya diluruskan, tidak boleh gini, misalnya begini, 1,28 51,3. ini tidak boleh seperti ini. Yang betul adalah diluruskan komanya diluruskan. 51,3 tinggal nulis 51,3. Nah, sekarang ini kok kosong, kita kasih 0 aja ya. 8 tambah 0 8, 2 tambah 3 5, koma 1 tambah 1 2, 5, jadi 52,58. jadi kita tulis 52,58 ya. Kemudian contoh yang keempat ya, kita tulis secara bersusun, tulis aja 0,12. Nah, komanya ini penjumlahan bersusun 3, komanya dibuat dulu untuk lakaran ya. 1, 0, 2, ingat harus lurus, saling lurus. 25,3, ini komanya tulis 5, 2 nya di sini
Nah, ini kosong, kasih 0. Yang ini kosong, apa harus dikasih 0? Tidak boleh. Yang boleh ditambah 0 adalah yang sebelah sini di belakang koma, karena pada dasarnya 0 itu tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi misalnya 1,2 itu juga sama dengan 1,20, 1,200, 1,1000 dan seterusnya. Cuman karena di belakang koma 0 biasanya tidak usah ditulis, cukup 1,2. Nah, karena di belakang koma ini ada 0, kalau angka biasa ditulis, kalau 000 nggak usah ditulis. Tapi untuk memudahkan penjumlahan atau pengurangan nanti, yang belakang koma boleh ditulis. Ya, 2 tambah 2 4, 1 tambah 3 4, koma ya koma, 1 tambah 5 6, 26,44, 26,44. Ya. Sekarang yang nomor 5. Ini ada persen. Nah, 23% ditambah 0,4 ditambah 13. Ya. Kita ingat tentang persen. Persen itu bagaimana? Persen pada dasarnya per 100. Nah, kita jadikan bilangan desimal dulu. 23%. Itu artinya 23 per 100. Nah, jika didesikan desimal ini mudah, karena 100 2 angka, berarti nolnya ke sini. 1 2 0,23. Kalau per 1000 1 2 3 berarti 0,023. Tapi kalau per 100 0,23, berarti 23% itu 0,23 ya. Kemudian kita jumlahkan dengan ini, sudah ketemu 0,23. Tulis 0,23 ya. Ya, 0,4 ya. Terus 13. Nah, 13 itu sama dengan 13,0. Yang ini kasih 0 untuk bantuan. Nah, 3 tambah 0 tambah 0 berarti 3. 2 tambah 4 6. Koma harus pancer ya, lurus harus. Ini ditambah 0, tidak boleh. Yang sebelah sini itu apa adanya. 0 tambah 0 tambah 3 1 berarti 13,63. 13,63. Nah, sekarang yang nomor 6. 2/5 ditambah 1/7 tambah 0,05. Nah, perhatikan. Ini ada pecahan 2/5. Nah, 2/5 harus dijadikan desimal dulu. Caranya bagaimana? Perhatikan. 2/5. Ingat, untuk desimal, bilangan desimal itu biasanya per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya, per 10.000 dan seterusnya. Kalau 10 itu biasanya ya satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma ya. Kalau 100 2 angka di belakang koma. Jadi kalau ini hanya satu angka, kalau 100 di belakang koma ini ada 2 angka, 1 2 angka. Kalau 1000 di belakang koma 3 angka, 1 2 3 angka ya. Sekarang perhatikan 2/5 berarti 2/5 ini per berapa?
yang dekat dengan 5. 100 apa 1000 apa 10? Ya 10. Ya, berarti 5 kali berapa? Ada 10. Atau 10 dibagi 5 berapa? 2. Kalau ini kali 2, yang atas juga kali 2. 2 kali 2 4. Berarti 4/10. 4/10 berarti di belakang koma satu angka. Satu angka, jadi 0, angka ini 4. Ya. Berarti 0,4 2/5. Ya, sekarang kita kerjakan secara bersusun. 2/5 berarti 0,4 tambah ini, ingat komanya ditulis dulu, 1,7. 0,05 0 nolnya sini harus lurus angkanya biar kamu tidak bingung ya. Ini untuk membantu boleh ditulis 0, kalau tidak ya nggak apa-apa, biar mudah, karena nanti kebiasaan ini digunakan pada saat pengurangan. 0 tambah 0 tambah 5 5, 4 tambah 7 tambah 0 11. Ya 11, simpan 1. 4 tambah 7 11, kan tulis 1 satuannya, ini simpan 1. 1 tambah 1 2. Jadi 2,15 tulis 2,15. Ya, demikian penjumlahan desimal. Nanti akan kita coba soal-soal yang lain.